Hey, welcome back. Berjumpa lagi dengan teman rebahan. Di video kali ini, Mimin akan membahas kelanjutan dari This New Be The Strong. Bagi yang baru mampir, silahkan like dan klik tombol subscribe-nya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Maaf jika ada kesalahan penyampaian di video ini ataupun di video sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan di chapter 17. Awal cerita dimulai yang dimana di episode sebelumnya sang kaisar memberi perintah untuk menyeret dan menangkap pangeran pertama, yaitu Sloan Dutoprux, ke persidangan atas pembunuhan sang kaisar. Tidak lama kemudian, kedua pangeran tiba di persidangan, sedangkan pangeran pertama memberontak dan meminta untuk dilepaskan. Para penonton yang melihat hal itu berkata, "Lihat betapa berbedanya suasana saat Kim Jeju diseret, dikarenakan mereka hanya mengawalnya, sedangkan pangeran pertama bahkan tidak memakai borgol." Lalu pangeran pertama berkata bahwa ini semua adalah bagian dari rencana kauli bajingan itu. Mendengar hal itu, sang kaisar menjelaskan, "Apakah dirinya terlihat seperti ayahmu sekarang? Apa yang kamu lakukan? Tidak hormat sepenuhnya dan memanggil namaku." Setelah mendengar pernyataan dari sang kaisar, pangeran pertama meminta maaf atas apa yang dirinya ucapkan. Melihat hal itu, membuat bermacam-macam komentar dari para penonton. Lalu pangeran pertama melihat pangeran kedua dengan begitu kesal. Namun Jeju mengabaikannya dan berkata bahwa biarkan saja dia mengamuk. Lalu muncul pemberitahuan sistem yang mengatakan bahwa salah satu user yang bernama Luka telah memberikan donasi sebesar 200 koin. Dan ternyata guys, salah satu user tersebut meminta maaf dikarenakan dirinya akan menimbulkan koin sebagai permintaan maaf. Alasan dirinya mengutuk Jeju dikarenakan Jeju telah melakukan teknik sihir dan membuat dia merasa begitu buruk. Jadi jangan maafkan aku. Dan pelayar tersebut meminta tolong untuk menghapus blokirannya dari obrolan. Jeju yang melihat pesan tersebut tersenyum dan segera menyilangkannya. Di sisi lain, sang kaisar berkata bahwa sekarang untuk memulai persidangan. Namun tiba-tiba Jeju memotong pembicaraan dan mengatakan untuk menunggu, dikarenakan beberapa saat yang lalu dirinya berdiri di kursi terdakwa. Dan jika Anda ingin bertanya, apakah saya merasa dirugikan? Maka saya ingin mengatakan demikian. Orang-orang yang mendengar hal itu merasa terpukau dikarenakan pangeran kedua yaitu Jeju telah berani memotong pembicaraan saat sang kaisar berbicara. Jadi sesuatu yang besar mungkin saja terjadi. Lalu sang kaisar menyuruh pangeran kedua untuk terus berbicara. Mendengar hal itu, pangeran kedua berterima kasih. Oleh karena itu, saya ingin membuktikan secara pribadi kejahatan pangeran pertama, yaitu Sloan Dutoprux. Jadi tolong beri dirinya kesempatan untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah, sekaligus mengungkap siapa pelaku sebenarnya. Setelah mendengar ucapan dari pangeran kedua, sang kaisar mengizinkannya untuk membuktikan bahwa pangeran kedua tidak bersalah. Seluruh persidangan yang mendengar hal itu terkejut, sedangkan Jeju berterima kasih atas kehormatan Anda. Jeju berpikir bahwa kalian tidak akan percaya jika itu adalah kaisar yang kalian kenal. Dia biasanya akan menyuruhku pergi karena sombong. Tapi itu adalah ghost stop yang direncanakan. Lalu Jeju mengatakan, jadi sekarang kepada terdakwa bahwa kita akan memulai interogasi kepada Sloan Dutoprux. Pangeran kedua bertanya, apakah namamu adalah Sloan Dutoprux? Pangeran pertama yang mendengar hal itu menjadi kesal dan berkata
bahwa beraninya kamu. Namun Jeju kembali berkata bahwa dirinya akan bertanya sekali lagi. Dikarenakan penolakan untuk menjawab, mengikuti hukum dari kehendak dewa, maka keputusan langsung dapat dibuat. Jadi tolonglah dijawab. Setelah mendengar hal itu, pangeran pertama menjawab bahwa benar, dirinya adalah Sloan Toprux. Jeju menjelaskan, kalau begitu, biarkan diriku bertanya segera. Sloando Toprux, apakah kamu mencoba membunuh sang kaisar? Namun pangeran pertama yang mendengar pernyataan dari Jeju hanya bisa terdiam. Jeju kembali bertanya, apakah kamu mencoba membunuh sang kaisar? Setelah mendengar hal itu, pangeran pertama menolak pernyataan dari Jeju dan berkata bahwa omong kosong apa ini semua. Jeju bertanya sekali lagi, apakah kamu memiliki bukti untuk menyangkal klaimku ini? Dikarenakan aku berpikir itu untuk menunjukkan bukti bahwa dia tidak melakukannya. Dan biasanya ini tidak masuk akal. Tapi mengetahui Sloan, jika aku mendorongnya seperti ini, setelah mendengar pernyataan dari Jeju, pangeran tersenyum, lalu dia tertawa terbahak-bahak. Pangeran pertama mengatakan, dasar bajingan sombong, dan bukti katamu. Caramu meniru kaisar sangatlah lucu. Jadi Kaoli, apakah kamu mengejar posisi sang kaisar? Aku tidak tahu siapa yang menggodamu, tapi jika kamu berlutut dan memohon pengampunan sebelum sesuatu meningkat, maka diriku akan memaafkanmu, dikarenakan kita sedang dalam persidangan. Namun Jeju berpikir, jika ini adalah kauli yang asli dan mudah dimanipulasi, maka dia akan mempercayaimu sebagai satu-satunya saudara, dikarenakan tahun Kekaisaran 944 di 19 Februari, yaitu hari ini, adalah hari ulang tahunnya. Ayah tidak tertawa akhir-akhir ini. Jadi apa yang harus dirinya lakukan untuk membuatnya bahagia? Ketika dirinya bertanya kepada saudara laki-lakinya, dia tersenyum lebar dan mengatakan ini kepadaku, bahwa ayah suka hewan sihir. Jadi dia akan senang jika kamu meminta hewan sihir untuk ulang tahunmu. Dan pada tahun kekuasaan Kekaisaran 944 di bulan 20 Februari, yang dimana dirinya sekarang berumur 10 tahun. Jadi dirinya meminta hewan sihir pada hari ulang tahunnya, dan dirinya dapat ditampar tepat di wajahnya oleh ayahnya. Dan pada tahun Kekaisaran 944 di bulan 2 Februari, yang dimana Podrick terkejut dan bertanya kepada dirinya, apa yang sedang terjadi? Podrick berkata bahwa jangan khawatir, dikarenakan dia akan mencari tahu apa yang salah. Dan dirinya bertanya, mengapa lebih banyak air mata keluar setelah aku dihibur? Pada kekuasaan Kekaisaran 944 di 22 Februari, dirinya membuat ruang rahasia di bawah kamarnya tanpa sepengetahuan ayahnya sendiri. Dirinya menawarkan koin emas untuk Podrick yang sudah membantunya. Namun Podrick menolak koin tersebut dikarenakan dia akan memberiku hewan sihir di masa depan. Dan sepertinya dirinya akan tidur nyenyak malam ini. Pada tahun Kekaisaran 944 di 29 Februari, yaitu ruang rahasia perlahan dipenuhi dengan hewan sihir. Tapi kenapa Podrick menurutnya untuk merahasiakan dari ayahnya? Dikarenakan setahu Kauli, yang mulia akan menyukai hewan sihir ini. Dan pada tahun kekuasaan 945 di 12 Mei, yang dimana dirinya tidak percaya dikarenakan ayahnya membawa hewan sihir yang Kauli sembunyikan di kamarnya dan memarahinya. Dirinya gemetar ketika dia menyuruhku untuk membakarnya dengan tanganku sendiri. Dia bertanya, bagaimana dia mengetahuinya?
Dikarenakan dunia tidak memberitahu siapapun kecuali saudara laki-lakinya. Dan dirinya bertanya, apakah itu Fodrik? Tapi itu tidak mungkin. Jadi dirinya tidak ingin memikirkannya lebih lama lagi. Pada tahun kekuasaan 948 di 23 Mei, yang dimana pada akhirnya Kauli membakar semua hewan sihir dengan tangannya sendiri. Jadi dirinya tidak pergi ke bar rakyat jelata yang dimana tidak ada yang bisa mengenali dirinya dan memutuskan untuk minum. Kali ini dirinya berjanji pada dirinya untuk memelihara hewan sihir lagi. Tetapi tanpa sepengetahuan saudaranya, di dekat tempat duduknya, para pemburu hewan sihir dengan keras membual tentang pemburuan hari ini. Tanpa sadar, dirinya melemparkan sangkirnya dan berteriak. Dan pada akhirnya, dirinya terbangun setelah dipukul oleh Fodrik tepat di sampingnya. Pada tahun Kekaisaran 948 di 23 Juni, yang dimana dirinya tidak bisa lagi mempercayai siapapun. Dan Kauli berpikir, sepertinya hewan sihir lebih baik daripada manusia. Nah guys, di sini Jeju menjelaskan bahwa kita akan melanjutkannya. Mendengar hal itu, pangeran pertama mengatakan, "Iya baik, jika kamu mengatakan seperti itu, maka dirinya akan mendengar buktimu." Dirinya akan memanggil para basement yang menjaga ruang persepsi ke tempat saksi. Jeju yang mendengar hal itu mengatakan bahwa itu bagus. Jadi saksi akan berdiri di atas kursimu. Pangeran pertama bertanya kepada satria di stan, sembari memegang cincin di balik sapu tangannya. Siapa yang kamu lihat di ruang resepsi? Nah guys, di sini Mimin akan sedikit menjelaskan kenapa pangeran pertama sangat percaya diri. Itu dikarenakan dirinya memiliki cincin yang bisa mengontrol basement. Jadi itu sangat mudah mengendalikan apa yang mereka katakan. Maka yang kalah adalah kamu, Kauli, ucap pangeran pertama dalam hatinya. Jadi guys, mendengar pernyataan dari pangeran pertama, para kesatria basement tersebut menjelaskan bahwa itu adalah pangeran Sloan Dutoprux. Mendengar hal itu membuat pangeran pertama terkejut. Pangeran pertama bertanya, apa yang baru saja kamu katakan? Para basement kembali menjelaskan bahwa dirinya berbicara dengan restu dari Dewi Kemenangan. Dikarenakan Enian dan kehormatannya sebagai seorang kesatria, dirinya yakin itu adalah pangeran pertama yaitu Sloan Dutoprux. Pangeran pertama yang mendengar hal itu semakin terkejut dan dirinya bertanya dalam hati, apa maksudnya ini? Itu tidak mungkin. Setelah mendengar penjelasan dari basement, sang kaisar bertanya, ada apa Sloan? Kamu terlihat seperti kamu tidak senang dengan sesuatu. Apakah ada yang mengganggumu? Mendengar pernyataan dari sang kaisar, pangeran pertama semakin ketakutan dan bertanya dalam hati, jika cincin kaisar yang sebenarnya mengacaukan perintahku, maka habislah aku. Setelah itu, pangeran pertama hanya bisa terdiam, sehingga membuat cincin yang dipegangnya menjadi terjatuh. Melihat cincin tersebut terjatuh, Jeju segera mengambilnya dan berkata bahwa kamu mengakui bukti sendiri dan menyelamatkan upaya kami untuk menemukannya. Sloan Dutoprux, kamu adalah penjahat yang bertanggung jawab atas persidangan pembunuhan sang kaisar. Oke, baiklah guys, segini aja dulu pembahasan chapter 17-nya. Oke, see you next video and bye-bye.